berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yes. Tidak ada yang lain selain Engkau dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang kami percaya. Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Gak ada Allah sekeren Engkau Tuhan. Dalam hidup ini gak ada yang mau mati nebus dosa kami. Tapi Engkau mau Tuhan. Gak ada Allah seperti Engkau. Kami bangga, kami bersyukur kenal Engkau Tuhan Yesus. Biar setiap pujian yang baru saja kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau belajar firman-Mu. Kami berdoa, berbicaralah bagi kami. Kami mau buka hati, mau nyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, apa kabar? Luar biasa? Biasa di luar? Enggak ya. Sehat Bapak Ibu? Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu di awal ini saya pengen tanya buat kita semua. Ini pertanyaan sebenarnya ada di Alkitab kita Bapak Ibu. Ya, pertanyaannya gini Bapak Ibu. Kalau seandainya Tuhan yang hebat itu, Tuhan yang sayang sama kita itu, datang sama kita seperti waktu Tuhan datang kepada Salomo. Ingat Tuhan tanya apa? Anakku Salomo, kamu minta apa aja? Apa aja garis bawahi Bapak Ibu? Maka akan aku berikan kepadamu. Bapak Ibu. Kalau hari ini Tuhan tanya kepada Bapak Ibu, nak, kamu minta apa? Dan apapun yang kamu minta nak, akan aku kabulkan. Bapak Ibu minta apa? Jangan melotot, tolong dijawab. Bapak Ibu minta apa? Oh ya, saya mau mengingatkan tolong jangan terlalu rohani permintaannya. Supaya nggak ada dusta di antara kita. Bapak Ibu minta apa? Kesehatan. Ada yang lain? Kalau Salomo minta apa Bapak Ibu? Hikmat. Betul ya? Dan yang keren adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo itu hikmat yang paling the best. Betul? Dalam sejarah manusia tidak ada dan tidak akan pernah ada orang berhikmat seperti Salomo. Setuju? Alkitab yang ngomong. Nah sekarang giliran Bapak Ibu. Bapak Ibu minta apa? Saya boleh turun? Minta apa ya? Keselamatan. Keselamatan. Ibu? Kesehatan. Kesehatan. Ini gak doyan duit semua? Serius. Ada yang minta keselamatan, minta kesehatan. Bapak Ibu, saya pernah dengar kesaksian. Ada orang, ini pendeta Bapak Ibu, dari Bandung. Dia pergi ke Israel, tur Bapak Ibu. Holy Land, setuju? Tahu ya Holy Land ya? Nah, ketika dia di hotel tengah malam Bapak Ibu, Tuhan bangunkan dia Bapak Ibu. Ini saya dengar kesaksiannya dan ini sangat memberkati saya. Lalu Tuhan ngomong gini, anakku, kamu sekarang ada di mana? Karena masih ngantuk, anak ini jawab, pendeta ini jawab, ya Tuhan saya di mana ya, saya lupa nih. Karena saking capeknya, tapi dia tahu bahwa oh ya saya di Israel. Lalu Tuhan ngomong gini Bapak Ibu. Seperti aku bertanya kepada Salomo, demikian juga aku bertanya kepadamu anakku. Kamu minta apa aja, maka akan aku berikan kepadamu. Waduh. Lalu awalnya sih pendeta ini punya macam-macam permintaan. Tapi yang keren Bapak Ibu dia jawab gini. Dan ini mengagetkan saya. Dia jawab apa? Tuhan, saya minta satu hal saja.
yaitu supaya hidupku bisa menyenangkan Tuhan setiap saat. Saya kaget Bapak Ibu. Jadi gini ceritanya Bapak Ibu. Tuhan itu ngelihat kita penuh dengan kasih sayang. Nak, aku sayang kamu nak. Kamu minta apa? Aku mau senengin kamu. Aku mau berkatin kamu nak. Tapi yang keren anak ini bilang apa? Tuhan, saya cuma minta satu. Supaya saya bisa menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Bapak Ibu saya tanya, pendeta ini masih manusia Bapak Ibu. Dia punya pergumulan enggak? Halo? Punya dong. Setiap manusia punya pergumulan. Punya keinginan, setuju? Punya kebutuhan. Yang berdiri di depan sini juga punya pergumulan. Punya permasalahan. Tapi yang keren dari kesaksian ini Bapak Ibu apa? Dia memikirkan Tuhan, dia tidak memikirkan diri sendiri. Ketika saya dengar ini saya merenung lama Bapak Ibu. Wah iya ya. Keren banget ya. Kok dia punya hati gak egois untuk dirinya dan dirinya. Saya percayalah Bapak Ibu ya. Kalau saya tanya tadi di depan. Bapak Ibu dalam hati mungkin ada minta duit. Minta keberhasilan, kesuksesan. Ya kesehatan termasuk, keselamatan dan lain sebagainya. Itu arahnya untuk siapa? Untuk diri kita. Betul? Tapi kesaksian ini diarahnya untuk menyenangkan Tuhan. Wow. Kenapa pendeta ini bisa jawab Tuhan seperti itu, pengen nyenengin Tuhan, kenapa? Mari kita buka ayat firman Tuhan. Boleh slide-nya ditampilkan di depan. Nah Bapak Ibu, dalam Wahyu 4 ayat 11 dalam terjemahan NLT, New Living Translation. Perhatikan Bapak Ibu. Engkau itu Tuhan telah menciptakan segala sesuatu dan apa Bapak Ibu? Ngomong dengan saya 1, 2, 3. Bagi kesenanganmu semuanya itu ada dan diciptakan. Bapak Ibu, kita ini ciptaan. Setuju dengan saya? Harusnya dengar baik. Hidup kita ini untuk pencipta kita. Setuju? Untuk kesenangan pencipta kita. Yang aneh menurut saya adalah Bapak Ibu. Khotbah seperti ini jarang kita dengarkan. Yuk sadar hari ini. Ternyata kita ciptaan. Harusnya pusat hidup kita untuk kesenangannya Tuhan. Boleh saya tanya lagi Bapak Ibu? Ini pertanyaan perenungan buat kita semua. Berapa banyak kesenangan yang Tuhan dapatkan dari kehidupan Bapak Ibu? Berapa banyak sih Tuhan dapatkan kesenangan dari kehidupan Bapak Ibu? Jangan-jangan kita nggak pernah beri kesenangan kepada Tuhan pencipta kita. Kita hanya egois memikirkan diri kita sendiri. Next slide. Hamba Tuhan bernama Rick Warren. Ini penulis buku nomor 1 Kristen di dunia. Purpose Driven Life. Dia ngomong gini. Mendatangkan kegembiraan bagi Allah. Hidup bagi kesenangannya adalah tujuan pertama hidup Anda. Saya nggak tahu hari ini tujuan pertama hidup Bapak Ibu apa? Apakah berbau egois? Hanya untuk saya, dan saya. Tanpa sedikit pun memikirkan pencipta kita yang sudah buat kita. Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita, yuk geser yuk. Fokus hidup kita untuk Tuhan. Pak, terus kenapa kita harus menyenangkan Tuhan selain kita ini ciptaan?
Kenapa sih Pak harus repot-repot? Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar bahwa alasan kenapa kita harus menyenangkan Tuhan karena Dia adalah pribadi. Katakan dengan saya pribadi, 1, 2, 3, pribadi. Bapak Ibu harus ingat ya, harus sadar Tuhan kita itu pribadi. Dia bukan zat. Kalau agama sebelah, dia bicara Allahnya itu zat. Tapi Tuhan kita bukan. Tuhan kita adalah pribadi. Bapak Ibu, pribadi itu punya perasaan. Pernah enggak kita memikirkan perasaan Tuhan? Beberapa dari kita, mungkin sesekali saya juga, seringkali memperlakukan Tuhan kita seperti benda mati. Pak, khotbahnya buat telinga panas Pak, gak apa-apa ya sekali-sekali. Banyak dari kita seringkali memperlakukan Tuhan kita itu seperti benda mati. Kok bisa? Ya, contoh lah ya. Kalau kita datang sama Tuhan, kita doa. Banyak orang gini Bapak Ibu, di sini nggak ada. Tuhan saya minta ini, saya diberkati ini, saya berikan, tolong Tuhan lindungi saya. Berkati usaha saya, berkati keluarga saya, berikan kesehatan buat saya, sembuhkan sakit saya. Amin, langsung pergi. Sepertinya kita datang sama Tuhan, memperlakukan Tuhan seperti benda mati Bapak Ibu. Kita gak pernah peduli dengan perasaan Tuhan kira-kira apa ya. Kita gak pernah tanya lagi, Tuhan Engkau mau apa? Kesenanganmu apa Tuhan? Padahal itu harusnya yang utama dalam hidup kita. Tapi kita hampir lupa lakukan itu. Kita cuma mikirin diri kita sendiri. Sepertinya Tuhan hanya tempat untuk memberkati kita, harus memberkati kita. Tuhan itu tempat di mana Dia punya kewajiban berkati kita. Kenapa saya jadi emosi? Kita hampir nggak pernah mungkin ya tanya nih, Tuhan apa kesenanganmu, apa keinginanmu, apa hatimu hari ini Tuhan? Banyak dari kita datang ke Tuhan kalau ada perlunya saja Bapak Ibu. Di sini nggak ada, di gereja lain. Tapi gereja lain kadang-kadang pindah sini Bapak Ibu. Kalau ada butuhnya kita datang sama Tuhan. Kalau enggak kita lupa sama Tuhan. Jadi sekali lagi kita datang sama Tuhan kalau ada perlunya saja. Kalau ada masalah, ada kebutuhan, minta pertolongan, ada perlunya ini dan itu, kita datang sama Tuhan. Woi. Bukankah itu sama dengan kita hanya memanfaatkan Tuhan untuk hidup kita? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu didatengin orang, teman saudara, dia datang ketika ada butuhnya. Kalau nggak ada butuhnya, dia nggak pernah hubungin Bapak Ibu. Pokoknya setiap kali dia datang,
itu pasti ada perlunya, ada maunya. Ada udang di balik rempeyek. Kira-kira perasaan Bapak Ibu gimana? Dalam hati gini, lu cuma manfaatin gue doang. Lu cuma ada perlunya doang. Kalau lu gak perlu gak butuh sama gue. Bahkan lu even gak mau sapa gue. Sudah tahu, Tuhan punya perasaan kayak kita Bapak Ibu. Dia bukan zat, dia bukan benda mati. Bapak Ibu ingat kisah Abraham? Ketika Abraham punya anak Ishak yang ditunggu bukan 2 tahun Bapak Ibu, berapa? 25 tahun. Anak Ishak ini dinanti-nantikan, dirindukan oleh Abraham. Kapan gue punya anak? Tuhan lama banget 7 tahun. 10 tahun gak keluar-keluar, 15 tahun, 20 tahun. Akhirnya 25 tahun dia punya anak. Nah Bapak Ibu, ketika Abraham punya anak Ishak yang ditunggu-tunggu 25 tahun lamanya, tiba-tiba Abraham jadi sibuk dengan anaknya Bapak Ibu. Mungkin tiap pagi dia mandiin anaknya, anakku sayang, anakku sayang. Diciumin, dia loncat-loncatin gini, anakku sayang. Dia sibuk dengan anaknya. Sehari-hari dia main sama anaknya, karena itu anak, kata Alkitab ya, sangat dikasihi oleh Abraham. Bapak Ibu tahu perasaan Allah gimana? Mau tahu gak perasaan cemburunya Allah? Akhirnya kan tahu kan, disuruh ngapain anak itu sama Tuhan? Ambil, nih bahasa saya, sembelih dia, bakar dia, jadi korban bakaran buat aku, kata Tuhan. Bapak Ibu, kerasa gak ada perasaan cemburunya Tuhan? Bisa kerasa? Kenapa? Karena gini Bapak Ibu, sebelum Abraham punya anak, dengar baik, Abraham itu bergaul sama Tuhan Bapak Ibu. Dia setiap hari ngobrol sama Tuhan, kalau bangun pagi dia ngurusin anak karena belum punya anak. Dia buat persembahan ke Tuhan, Tuhan, I love you God. Sehari-hari dia berjalan sama Tuhan berdua. Karena ada ayat di Yakobus ngomong ini, Abraham itu sahabatnya Allah. Ya ampun keren banget. Sahabatnya guys. Sahabatan Bapak Ibu. Tapi dengar baik, ketika Abraham punya anak. Tiba-tiba Abraham sibuk dengan anaknya sendiri. Lalu ini bahasa saya Bapak Ibu, saya mengekspresikan perasaannya Tuhan gini, dia lihat gini. Dia lihat apa? Abraham sama anaknya lagi senang-senang gitu. Ini perasaan Tuhan Bapak. Ini bahasa dari saya menggambar perasaan begini. Anak terus. Anaknya terus. Alkitab kasih tahu kita, Allah kita adalah Allah pencemburu, betul? Maka itu sampai Tuhan memerintahkan, Bram, dia mau tes. Abraham kok anaknya terus? Dia lebih sayang mana sih sama gue? Dia mau tes. Bram, ambil anakmu yang sangat kamu kasih itu, bawa Gunung Moria. Sembelih buat saya, bakar buat saya, mau gak lo? Dan yang keren dari Abraham apa? Dia mau potong anaknya beneran. Saya pengen ngomong apa Bapak dari kisah ini? Tuhan punya perasaan Bapak. Kalau Bapak Ibu hanya datang ke Tuhan, hanya perlunya aja. Hanya memanfaatkan Tuhan. Gak peduli dengan perasaannya, gak peduli dengan pribadinya. Yang Bapak Ibu kejar kalau datang ke Tuhan hanya apa? Kuasanya. Mujizatnya, berkatnya aja. Tuhan berkati ini, Tuhan tolong ini, Tuhan kuasamu jamah, Tuhan lindungi. Terus, tanpa satupun kata, Tuhan, aku mau pribadimu.
Boleh saya bilang gini, berlebihan gak ya kalau saya bilang, kalau kita datang sama Tuhan kayak gitu, kita ini jahat banget. Kita cuma egois doang nih. Gue gak peduli perasaan Tuhan apa deh. Yang penting gue. Yuk fokus. Cari pribadi Tuhan. Lebih dari berkat-berkatnya. Katakan amin. Pak. Terus Pak, gimana dengan kebutuhan saya? Gimana dengan pergumulan saya Pak? Kok kayaknya kita gak boleh minta-minta sama Tuhan? Saya bilang Bapak Ibu Saudara, kita boleh minta. Karena ada ayatnya juga bilang apa? Mintalah maka boleh kita minta. Tapi mbok ya jangan 100%. Setiap datang ke Tuhan kok 100% isinya minta. Apa kabar dengan hatinya Tuhan? Boleh saya sarankan Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu doa, datang sama Tuhan. Tuhan hari ini aku gak minta apa-apa ya. Aku cuman pengen deket Tuhan aja. Aku cuman pengen menikmati hadirat Tuhan. Aku cuman pengen ketemu dengan pribadimu Tuhan. Itu cukup. Aku gak minta apa-apa. Lalu Bapak Ibu boleh kasih penyembahan yang tulus ke Tuhan. Tuhan, aku mau menyanyi buat Engkau. Walaupun suara saya kayak Tuhan gak lihat bagus gak suaramu Bapak Ibu. Percaya sama saya. Tuhan lihat kesungguhan hatimu. Kalau engkau nyanyi sama Tuhan, aku mau nyanyi buat Engkau. Dari hatiku yang paling dalam. Dengan segenap hatiku ya Tuhan. Dan aku gak minta apa-apa. Aku cuma pengen memuji-muji Engkau. Aku cuma pengen nyenengin Engkau. Saran saya Bapak Ibu, 90% ketika kita datang kepada Tuhan, isinya memberi yuk ke Tuhan. Menyenangkan Tuhan yuk. Nah 10% bolehlah. Kita minta Tuhan, Bapak Ibu saya jarang minta sama Tuhan. Kalau saya minta gini Bapak, Tuhan kayaknya saya butuh ini. Tapi kalau engkau gak butuh, kalau engkau menurut engkau aku gak butuh, gak usah kasih. Amin. Karena dia tahu yang terbaik buat saya. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua sore hari ini. Yuk geser. Fokus kepada pribadi Tuhan lebih dari berkatnya. Usahakan senengin Tuhan. Usahakan menyukakan hati Tuhan. Nah Bapak Ibu, ayat terakhir. Ayat saya cuma 2 loh Bapak Ibu. Next slide. Saudara ini ayat apalan anak sekolah minggu Bapak Ibu, betul? Kita sudah sering kali dengar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, cari yang utama kerajaan Allah dan kebenarannya itu apa? Yesus itu disebut kebenaran. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, cari Tuhannya Bapak Ibu, amin. Baru semuanya ditambahkan. Apa semuanya? Keperluan Bapak Ibu. Pergumulan Bapak Ibu. Amin. Tapi yang utama adalah cari Tuhannya. Saya berani bilang gini ya. Sibuklah senengin Tuhan. Maka Tuhan akan bereskan semua masalahmu dan pergumulan dalam hidupmu. Enggak ada yang amin. Sakit hati loh saya Bapak Ibu. Sibuk senengin Tuhan ya. Ini ayatnya ini dasarnya saya ngomong. Cari yang utama dulu. Nanti semuanya akan ditambahkan kepada kita. Saya pernah puasa Bapak Ibu.
30 hari. Jadi bangun tidur sudah nggak makan minum, lalu buka jam 6. Buka, makan, minum. Malam tidur lanjut lagi sampai besoknya bangun tidur nggak makan, nggak minum. Baru nanti jam 6 sorenya baru buka, makan dan minum. 30 hari nggak bolong. Apa yang saya minta? Apa yang saya perjuangkan di depan Tuhan? Nggak ada Bapak Ibu. Waktu itu saya puasa, saya ngomong gini, Tuhan aku mau puasa buat Engkau. Nggak minta apa-apa. Aku mau puasa buat Tuhan. Dan aku mau puasa untuk menyenangkan Tuhan. Puasa itu bukan hanya makan minum doang, nggak makan nggak minum Bapak. Tapi jaga pikiran, jaga mata, jaga hati, jaga perkataan, jaga sikap. Badan saya sampai kurus kering. Saya nggak minta apa-apa Bapak Ibu. Banyak orang hari ini puasa banyak di-courting Bapak Ibu. Boleh minum. Puasanya dikit banget jamnya. Terus permintaannya banyak. Saya ada channel YouTube Bapak Ibu. Ya. Viewers terbanyak di video saya, di konten saya adalah tentang puasa. 220 ribu sekian. Banyak orang gak ngerti tentang puasa. Tapi saya ngomong itu ya. Nah Bapak Ibu tahu gak? Ketika saya selesai puasa, Tuhan saya sudah selesai puasa 30 hari, saya gak minta apa-apa. Hanya untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Gak expect Bapak Ibu tahu gak yang terjadi? Saya diberkati luar biasa. Berkati jasmani, berkati rohani. Contoh ya. Tiba-tiba, boleh kasih tepukan buat Tuhan. Walaupun belum selesai ceritanya. Bapak Ibu, waktu itu saya punya usaha. Saya doa sama Tuhan, Tuhan saya pengen, kalau boleh itu zaman lalu ya Bapak Ibu. Omset saya 300 ribu aja cukup Tuhan. Saya gak minta lebih. Ketika saya puasa, di puasa itu saya nggak minta apa-apa Bapak. Saya nggak minta usaha saya diberkati, enggak. Benar-benar puasa murni itu Tuhan. Bapak Ibu apa yang terjadi? Usaha saya itu, yang saya harapkan dari Tuhan, minta sama Tuhan 300 ribu per hari aja omsetnya. Berapa aja Bapak? Dikasih Tuhan rata-rata setelah 3 bulan ke depan. 1,2 juta. Kalau ini nggak ada tepuk tangan saya marah Bapak Ibu. Ketika kita senangkan Tuhan, Dia urusi masalah kita. Amin. Dia beresin urusan kita. Tapi jangan cari berkatnya. Cari Tuhannya. Sibuklah senangin Tuhan. Apa yang menjadi kesenangan Tuhan, lakukan Bapak Ibu. Selain berkat materi keuangan tadi Bapak Ibu. Pelayanan saya tiba-tiba melesat kayak roket Bapak. Saya dipercaya khotbah ini, khotbah itu. Padahal saya waktu itu gak bisa apa-apa. Kapasitas saya diperbesar, berkat itu seperti ngejar saya Bapak Ibu, dengar baik. Jadi saya ingat ayat tadi, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kembali ke cerita pendeta Bandung tadi Bapak Ibu. Itu ada kelanjutannya. Ketika dia nggak minta apa-apa, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia juga diberkati luar biasa. Ketika dia sudah nggak produktif, dia nggak kerja, dia nggak pelayanan, dia nggak khotbah, dia nggak produktif lagi. Dalam kesaksian dia bilang gini, ini sekitar 20 tahun yang lalu Bapak Ibu. Saya nggak kerja, saya nggak pelayanan. Tapi Tuhan pelihara saya 1 bulan. Tidak kurang dari 30 juta. Ada orang aja yang digerakkan Tuhan. Berkati. Berkati dan berkati. Bahkan ketika dia kecelakaan Bapak Ibu, mobilnya hancur. Mobilnya itu Mercy Bapak Ibu. Dia masih masuk rumah sakit. Dia belum pulang Bapak Ibu. Tapi mobil baru sudah diganti Tuhan lewat orang. Kasih Mercy yang paling baru lebih dari yang sebelumnya. Dia pulang sudah ada Mercy baru. Saya pengen ngomong apa? Tuhan gak akan lupa sama orang yang menyenangkan hatinya. Katakan amin.
mulai hari ini kejar Tuhan. Cari pribadinya lebih dari apapun. Senangkan dia. Maka hidupmu akan diberkati Tuhan. Berkat itu bukan yang utama. Itu tambahan. Yang utama adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, saya mau bilang sekali lagi. Ingat ya, Tuhan punya perasaan. Dia bukan benda mati. Dia punya perasaan, Bapak Ibu. Seberapa lama kita tidak mengindahkan perasaan Tuhan, kita nggak peduli dengan perasaannya sama sekali. Woi, bertobat yuk. Waktu saya sudah habis ya. Boleh minta sedikit ya. Bapak Ibu, kekristenan kita jangan hanya main agama-agamaan yuk. Agama itu apa Pak? Agama itu datang hari Minggu ibadah, puji-pujian, dengar firman. Udah, pulang. Tapi Bapak Ibu gak pernah punya hubungan dengan Tuhan. Itu agama. Dengar baik. Ini quotes ya. Kalau kekristenan kita hanya main agama-agamaan tanpa hubungan, hanya liturgi belaka. Hanya liturgi belaka. Itu adalah kekristenan yang menyedihkan Bapak Ibu. Lu main agama-agamaan. Ibadah, kayak Kristen harus ke gereja. Bahkan pelayanan. Tapi engkau gak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Woi, itu nol besar Bapak. Kenapa? Bapak Ibu tahu? Yesus tidak pernah memerintahkan murid-muridnya, kita anak-anaknya, buat agama. Gak pernah. Bahkan agamanya Yesus bukan Kristen. Astagfirullah, yang benar Pak? Iya. Agamanya Yesus Yahudi Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak? Tuhan nggak mau kita sebenarnya main agama-agamaan, hanya liturgi belaka. Alkitab ngomong gini Bapak, ini serem banget. Umatku, bibirnya memuji aku. Gereja rajin, bahkan pelayanan. Tapi hatinya jauh daripadaku. Jangan kita pengen terlihat rohani, tapi dalamnya kosong. Aduh, serem banget ngomong ini. Saya ini dilantik PDP, pastor. Tapi dengar baik, kalau saya ini tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, nol besar. Gayanya doang pastor. Dalamnya kosong. Di depan Tuhan nothing. Bapak Ibu tahu ahli Taurat? Ahli Taurat itu Bapak Ibu kalau ibadah duduk yang paling depan. Ini maaf ya Pak, yang paling depan. Ahli Taurat itu duduknya spesial di depan. Pakai jubah panjang. Dia paling rohani. Tapi kenapa Yesus gedek banget sama nih orang? Nah dengar baik. Ketika Mesias datang. Ahli-ahli Taurat adalah orang-orang pertama yang menyingkirkan Yesus atau menyalibkan Yesus. Kenapa? Sibuk main agama-agamaan, dalamnya kosong. Mesias datang dia gak tahu. Gak ada hubungan sama Tuhan. Serem banget gak? Saya pengen Bapak Ibu hari ini, kita mulai bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Punya pengenalan dengan Tuhan secara pribadi. Ada Tuhan bilang gini, nanti ya kamu akan ke surga, lalu kaget-kaget. Mana orang-orang punya kedudukan tinggi, mana orang punya kedudukan rendah di surga. Karena kadang-kadang orang yang kita pandang sebelah mata, dia punya kedudukan tinggi di surga. Wow. Yang penting yang di sini Bapak Ibu, hubungan pribadimu dengan Tuhan.
bukan yang tampilan luar. Mulai hari ini PR buat kita. Rohanian kita jangan main agama-agamaan yuk. Tapi punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, pengen senangin Tuhan dalam hidup kita. Datang Tuhan, jangan cuma memanfaatkan Tuhan, berhenti yuk. Tapi memberi sama Tuhan. Gak usah bingung tentang berkat, amin. Saya dulu jelaskan, berkat itu akan ngejar kamu Bapak Ibu. Ketika kau sibuk menyenangkan Tuhan, sibuk menyenangkan Tuhan, sibuk melayani Tuhan dengan hatimu. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita datang sama Tuhan yuk. Boleh WLC ingin maju ke depan. Bapak Ibu. Ada seorang namanya Daud. Dia dikatakan gini, orang yang berkenan di hatiku. Bapak Ibu tahu berkenan itu apa? Berkenan itu artinya orang yang menyukakan hatiku kata Tuhan. Orang yang menyenangkan aku. Bapak Ibu tahu nggak? Tuhan itu nggak bisa move on dari Daud. Ketika Daud sudah mati puluhan tahun, dengar saya baik-baik. Tuhan selalu membanding-bandingkan. Kalau ada orang bagus muncul nih, Tuhan ngomong gini, engkau bagus sih, tapi nggak seperti hambaku Daud. Lalu muncul orang baru keren lagi. Oh Tuhan lihat lagi, bagus sih, tapi engkau tidak seperti hambaku Daud. Ya ampun, Daudnya sudah mati Bapak Ibu lama. Tapi Tuhan selalu mengagumi Daud. Aneh ya, Tuhan mengagumi Daud, bukannya kita yang mengagumi Tuhan. Tapi Tuhan itu senang banget sama hidupnya Daud. Sudah tahu nggak apa yang dibuat Daud sih? Ya saya tahu, mungkin dalam benak Bapak Ibu, Daud jatuh dalam perzinahan, yes. Tapi itu salah satu kelemahan, tapi kita belajar kelebihannya yuk, kekuatannya yuk. Apa? Ibu tahu? Ketika Daud duduk di istananya yang megah. Loh, saya kok enak-enakan, Tuhan di mana ya? Waktu itu tabut perjanjian di tenda. Daud gini, ini gak bener nih. Masa Tuhanku ada di tenda, gue ada di istana. Saya mau bangunin rumah buat Tuhan. Tuhan saya mau bangunin rumah buat engkau ya. Nah Tuhan bingung, saya gak butuh rumah Ut. Saya Allah. Enggak, saya mau bangunin rumah buat Tuhan. Enggak boleh Daud. Tanganmu penuh darah. Kamu seorang pahlawan. No, aku kudus. Daud enggak gini Bapak. Oh enggak boleh, ya udah kebetulan. Bukan. Oke Tuhan, enggak boleh ya. Anakku ya yang buatnya. Dia enggak berhenti, dia coba terus desak. Anaknya kasih, Salomo, bangunkan rumah buat Tuhan. Lalu Daud tidak bernyuruh doang Bapak Ibu. Dia siapin semua peralatannya, semua materialnya. Dia siapin. Salomo cuma bangun doang. Bapak Ibu kalau dipikir-pikir Tuhan butuh rumah enggak? Dia enggak butuh apa-apa. Tapi Tuhan lihat hatinya Daud, betul? Ini anak keren banget ya. Dia kok mikirin aku sampai segitunya. Lalu apa lagi Bapak? Daud itu suka dekat dengan Tuhan. Dikatakan gini, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan doang aja. Di pelataran itu di teras Bapak Ibu. Satu hari daripada di tempat yang lain. Saya pengen dekat sama Tuhan. Lalu dikatakan lagi, 7 kali dalam sehari Daud memuji-muji Tuhan. Bapak Ibu, Daud itu bukan pengangguran, dia kepala negara, sibuknya minta ampun, tapi buat Tuhan gak ada yang sibuk. Itu Daud men. Itu hal-hal itulah yang membuat hati Tuhan sepertinya, ini gila banget sih. Lalu ingat gak, terakhir ya. Ketika Daud hanya bergumam sama triwiranya, ya ampun kalau minum Starbucks, kira-kira gitu. Maksudnya air di Perigi Bethlehem, seger banget karena gue pernah minum dulu. Daud hanya bergumam. Kalau Daud gak minum air perigi, Daud gak mati, betul? Tapi Bapak Ibu tahu, triwira ini langsung gini, yuk. Mereka bertiga menerobos pertahanan musuh karena waktu itu Perigi Bethlehem itu dijaga oleh musuh. Mereka bertiga ini triwiran mempertaruhkan nyawanya untuk dapetin air untuk kesukaannya Daud. Bapak Ibu pernah tiba-tiba kangen minum
Starbucks gitu kira-kira. Enak banget ya, seger deh. Tiba-tiba ada orang sahabat-sahabat yang mempertaruhkan nyawanya. Kasih Bapak Ibu. Dan ketika Daud pegang air itu. Wah, ini mah berharga pisan euy. Dia minum gak? Diapain air itu? Dikasih ke Tuhan. Tuhan, ini buat Engkau. Ini air berharga banget. Yang paling berharga buat Engkau Tuhan. Saya punya 15 cerita seperti ini tentang Daud. Yang saya sadar itulah yang membuat Tuhan gak bisa move on dari Daud. Sampai keturunan Yesus itu harus melalui anak Daud, betul? Mesias anak Daud. Bapak Ibu yuk hidup menyukakan hati Tuhan. Hargai pribadi Tuhan lebih lagi. Amin. Yuk kita datang sama Tuhan Bapak Ibu. Pejamkan mata semua yuk. Haleluya. Jesus. Ya Tuhan. Haleluya. Tuhan ampuni kami selama ini. Kami hanya memanfaatkan-Mu. Tanpa tahu, tanpa ingin tahu hati-Mu. Tanpa peduli perasaan-Mu. Tapi hari ini kami mau berbalik Tuhan. Kami mau kembali. Mari nyanyikan lagu ini. Dengan hatimu saudara, dengan hatimu. Yes Lord. Haleluya. Kami mau kembali kepadamu Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Haleluya. Biar hidup kami menyenangkan Tuhan. Biar fokus hidup kami Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Lebih dari apapun. Yes Lord. Haleluya, 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 haleluya. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Biar mulai sore hari ini Tuhan, kami hanya cari Engkau lebih dari apapun. Kami gak mau egois lagi Tuhan, tapi kami mau cari Engkau lebih dari segalanya. Biar Engkau yang terutama dalam hidup kami. Biar Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami. Selama ini mungkin hampir tidak mau mengerti hati-Mu. Hampir tidak peduli dengan perasaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar firman-Mu mengubahkan hidup kami. Cara kekristenan kami hari ini diubahkan oleh firman-Mu. Kami menjadi anak-anak-Mu yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman ini jadi nyata buat kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.